Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bongklah. Terima kasih teman-teman yang sudah support, like, komen, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya mengupdate teman-teman inti pembuatan bonsai kelapa mame. Inti dan prosesnya teman-temannya 1 bulan atau 1 bulan lebih teman-teman, kurang lebih 2 bulan, hampir 2 bulan, tanggal 8 Februari kalau tidak salah teman-teman, saya kembali memecah batok ya teman-temannya bonsai kelapa. Dan ini yang terlebih dahulu sepertinya ini awal-awal Januari teman-teman, akhir Desember sepertinya ada yang tanggal 2 dan tanggal 5 Desember saya pecah batok teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman, ini akhir Desember sepertinya teman-teman, dan ini sedikit bermasalah teman-teman karena saya meletakkan di tempat teduh, dia diserang kutu putih teman-teman, dan ini terlihat teman-teman kuning-kuning teman-teman. Alhamdulillah ini sudah cepat saya tangani, dan satu mati teman-teman ya. Ini bukan mati karena gagal adaptasi teman-teman, ini mati karena gosong, karena kutu putih teman-teman. Ini terlihat pucuk yang di dalamnya masih segar nih teman-teman, namun ini hangus termakan kutu putih. Nah, ini masih ada sisa kutu putih teman-teman, dan inilah resiko kita teman-teman ya. Ini sudah gagal teman-teman, dan ini alhamdulillah ini masih selamat teman-teman ya. Dan ini sepertinya bisa kita sayat sedikit teman-teman. Kita lihat apakah bisa disayat teman-teman. Nah, sepertinya belum teman-teman. Ini beberapa waktu lalu hanya saya tarik-tarik teman-teman, ini tapisnya. Ini mame ini teman-teman sudah pertumbuhannya tidak akan sama lagi saat seperti dia masih ada batok ya teman-teman, kecuali dia sudah betul-betul mampu beradaptasi sekitar 2 atau 3 bulan. Dan seperti ini, sepertinya ini sudah akan mulai beradaptasi teman-teman. Ini daun termudanya juga sudah mulai tumbuh, dan alhamdulillah teman-teman ini masih subur. Ini sepertinya ini tanggal awal-awal Desember teman-teman saya pecah batoknya, juga ada konten. Yang terbaru ini teman-teman, ini juga ada kontennya. Ini saya program hanya di pot bekas teman-teman ya. Ini hanya pot bekas helm saya di bengkel. Nah, ini terakhir saya buat ini, kalau tidak salah saya judulnya mame bonsai kelapa, inti proses dan efek over matahari teman-teman ya. Ini sedikit kita bersihkan teman-teman. Inilah yang terakhir saya pemecahan batok ya teman-teman ya. Namun saya beberapa bahan saya yang masih belum saya pecah batok, sepertinya saya membuat dia program loss teman-teman ya, tidak terlalu kerdil. Nanti setelah dia beradaptasi barulah kita kerdilkan seperti ini teman-teman. Dia adaptasinya sukses. Dan ini daun tertuanya sudah mulai mengering, kita pruning satu teman-teman ya. Ini bukan efek kutu putih teman-teman ya, ini stres karena penuaan. Dan ini saat kita program mame ini memang sudah hangus, efek over matahari teman-teman ya, kita pernah juga saya katakan. Dan sepertinya saya akan masih mempertahankan daun-daun ini teman-teman untuk menjaga fotosintesis. Kita rapikan saja sedikit teman-teman. Dan ini sepertinya sudah bisa kita ganti media teman-teman, repotting. Namun berhubung saya belum ada budget untuk membeli pot ceper teman-teman, saya cancel saja terlebih dahulu. Insyaallah nanti teman-teman jika ada budget akan saya belikan pot ceper teman-teman ya. Dan insyaallah saat subscribe saya 1000, insyaallah akan saya bahan-bahan saya semuanya akan saya repotting, dan akan saya belikan pot yang cantik-cantik teman-teman ya. Kita beli pot ceper. Semua bahan-bahan saya masih belum ada yang pot ceper teman-teman ya, hanya beberapa. Itu pun dengan pot media ceper bekas Kamboja ya teman-teman. Kita bersihkan sedikit ini teman, kita rapikan agar pelepah ini bisa lebih mekar. Ini saya ekstrim teman ya, ini kita sudah mulai sayat ekstrimnya, kita buat pelepah ini mekar teman-teman. Ini style Bongklah, gaya Eko Dharma Putra Bongklah ya teman-teman ya. Pelepah
bonsai kelapa ini tidak kuncup teman-teman ya. Saya tidak membiarkan pelepah bonsai kelapa saya kuncup seperti jamur teman-teman ya. Kuncup atau seperti payung yang belum kembang teman-teman. Karena pohon kelapa ini teman-teman aslinya rimbun, mekar, pelepahnya melengkung, mekar teman-teman ya. Untuk itu kita buat bonsai kelapa teman-teman, pelepahnya mekar, melengkung seperti pohon aslinya di alam teman-teman. Ini sedikit kita rapikan teman-teman. Gampang saja teman-teman sayat ekstrim ini, namun kita sedikit terkontrol teman-teman ya. Kita harus tahu kapan saat kita menyayat ekstrim, kapan saat kita menyayat ekstrim pelepah, kapan saat kita membuang tapis teman-teman ya. Ini pelepah masih sedikit, sepertinya sudah bisa nih teman-teman kita habiskan, namun bertahap teman-teman ya. Karena ini baru kita buang tapisnya, ini masih lembek teman-teman. Nah, ini kita tunggu sampai saat dia mengeras, baru kita lanjutkan pada pembuangan tapis yang selanjutnya. Ini daun terbaru ya teman-teman ya. Ini daun terbaru pasca pelepasan batok, ini belum ada teman-teman ya. Saat pelepasan batok masih ini yang kuncup teman-teman ya. Bisa kita tarik sedikit aja teman-teman, namun jangan terlalu dalam. Cukup segini teman-teman, dan petinya ini tidak perlu diikat. Lah teman-teman, saya lanjutkan pada mami yang lain. Ini ada mami yang sudah lama teman-teman. Ini mami saya yang sudah lama. Oh, ini petinya baru saya sayat 2 hari yang lalu teman-teman, dan ini lihat teman-teman, inilah sayat ekstrim ala Eko Dharma Putra Bengkla teman-teman ya. Pelepah ini mekar, bukan dengan ditarik-tarik dengan tali teman-teman ya, bukan diurut-urut paksa. Ini setelah kita menyayat ekstrim, kita biarkan saja, dan ini otomatis akan melengkung sendiri teman-teman ya. Kita lanjutkan pada bahan yang lain teman-teman. Ini juga ada mami teman-teman. Nah ini mami, ini bukan batok asli lagi teman-teman ya, ini hanya batok tempelan. Sepertinya ini akar belum akan saya buka teman-teman, kita lihat saja tapisnya teman-teman. Dan ini pun tapis baru, sepertinya baru saya sayat teman-teman ya. Sepertinya ini belum ada yang mesti kita rawat. Ini program mami teman-teman ya, mami ekspos akar, namun ini masih saya perhitungkan, akar belum terlalu tua teman-teman. Kita lanjutkan pada bahan yang satunya teman-teman. Ini teman-teman, ini awalnya saat pembuatan saya pegang dia kerdil teman-teman ya, namun saya berubah pikiran. Ini akan kembali saya loloskan teman-teman, agar pelepah ini tebal teman-teman ya, agar subur. Karena jika terlalu kerdil kita saat melepas batok, ini berisiko teman-teman ya, berisiko pada kematian atau gagal pun adaptasi karena pelepah dan daun yang terlalu kerdil teman-teman. Oke teman-teman, ini sepertinya tidak ada yang perlu sayat. Ini kita tunggu beberapa saat lagi teman-teman. Namun bisa kita sedikit urut ini teman-teman, agar ini tapis bisa kita buang sedikit. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan pada bahan yang lainnya. Ini juga ada mami saya teman-teman. Ini bagi teman-teman yang menyimak video saya ini pasti tahu dengan bahan yang ini. Saat saya program dari tunas yang masih kuncup teman-teman ya. Kita buka dulu ikatannya teman-teman, karena ini beberapa waktu lalu baru saya sayat ekstrim juga teman-teman. Nah inilah safety pengamannya teman-teman ya, agar tidak patah dan bengkok. Sedangkan ini saja sudah bengkok dia teman-teman. Ini sedikit bengkok karena terlalu lembek ininya teman-teman, namun tidak terlalu fatal ya. Bisa sedikit kita sayat bagian pelepah ini teman-teman. Pelepah yang ini teman-teman, agar lebih mekar lagi. Inilah sayat ekstrim teman-teman ya. Sayat ekstrim itu bukan sayat yang brutal teman-teman, namun sayat yang terkontrol teman-teman ya.
sayat yang penuh dengan perhitungan, meskipun dengan resiko yang sangat banyak teman-teman ya, namun tidak berisiko pada kematian teman-teman ya. Ini sedikit kita ambil tepian pelepahnya nih teman-teman, kita buang teman-teman ya. Ini sepertinya ini tapis yang permudah ini teman-teman, bisa kita urut terlebih dahulu. Pegang pangkal pelepah ini teman agar tidak patah karena dia masih lembek. Ini kita kupek saja sedikit teman-teman, namun jangan ditarik terlalu dalam dulu teman ya. Cukup segitu teman-teman. Dan ini masih sepertinya masih perlu kita ikat nih teman-teman untuk safety-nya. Kita lanjutkan pada bahan yang lain teman-teman. Ini tinggal satu teman-teman ya. Ini adalah juga mame teman-teman ya, karena dia di pot mini. Namun ini masih original teman-teman ya. Ini masih ada batok di dalamnya, dan ini batok pun masih original, belum lepas teman-teman ya. Dan ini masihlah tunas kelapa teman-teman. Ini masih tunas kelapa sekitar umur 7 jalan 8 bulan teman-teman. Ini bahan ini sempat dipertanyakan oleh seseorang teman-teman ya, tentang keaslian pecah daunnya. Saat itu bertanya, kenapa tepian daun bonkla nunggeng itu bosku, katanya. Sepertinya terlihat seperti pecah daun buatan teman-teman ya. Dan ini sepertinya sudah agak jelas teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri nih. Ini bukan pecah daun buatan teman-teman ya. Zoom deh, bisa deh. Ini adalah pecah daun alami teman-teman ya. Kelapa pecah daun teman-teman tidak otomatis dia dari belajar langsung full, tidak teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang belum pernah melihat proses pecah daun kelapa itu, dia bertahap teman-teman ya. Dari pertama daunnya full daun tunas kelapa, beransur-ansur teman-teman, bertahap dia pecah daun 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, bahkan ada yang sampai separuh, baru lama-lama dia full pecah daun teman-teman ya. Dan ini bukanlah saya sobek-sobek, ini asli pecah daun teman-teman ya. Inilah proses pecah daun pohon kelapa itu teman-teman, tidak instan teman-teman ya. Dia belajar bertahap, tahap demi tahap, baru dia full pecah daun saat dia berkurang lebih kelapa gading ini umur 1,5 tahun, dia insya Allah full pecah daun. Oke teman-teman, sampai di sini dulu konten kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support, like, comment, dan subscribe. Ya, dan juga terima kasih pada teman-teman yang menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.